Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan hari ini kita akan melakukan pengetesan pada mobil STO Basic yang sudah menggunakan hanging damper. Untuk treknya seperti ini, mulai dari sana berputar turun ke sini, kecuali untuk lane C dia akan ada lompatan menyambung ke trek sana. Kemudian ada vertical changer, dan di bagian sini ada double bouncing straight diikuti dengan tabletop. Oke, jadi cukup simpel sih treknya hari ini. Ya, pertama saya akan mencoba dulu menggunakan Torque Tune 2 Pro motor, dan juga saya tidak akan menggunakan rem sama sekali. Kita lihat larinya ya. Dengan menggunakan Torque Tune 2 Pro motor, mobil dapat berlari tanpa masalah yang berarti. Tabletop dapat dilewati dengan mudah, begitupun dengan bouncing straight. Tidak ada kendala saat melewatinya. Secara umum, mobilnya dapat berlari dengan baik dengan kecepatan yang cukup tinggi. LC jump pun dapat dilalui dengan baik, meskipun dapat terlihat mobil masih sedikit memantul pada saat mendarat. Di sini terlihat bahwa mobil agak kesulitan saat melalui lane changer. Hal ini dapat disebabkan oleh karena adanya lompatan sebelum lane changer, ataupun karena ground clearance yang terlalu rendah pada mobil saya. Sekarang kita coba dengan menggunakan Hyper Dash Pro. Dengan Hyper Dash Pro, kecepatannya sangat jauh berbeda. Potongan bouncing straight yang kedua dapat langsung dilompati oleh mobil. Kemudian, pada bagian tabletop pun, mobil dapat melompatinya dengan baik. Memasuki lap kedua, kecepatan mobil semakin bertambah. Hanya saja, pada bagian tabletop, mobil melompat dengan cara yang miring. Kemudian, sisi pinggirnya mengenai trek, dan hal itu mengakibatkan mobil keluar dari lintasan. Saya mencoba melarikan mobilnya dengan settingan yang serupa. Pada lap pertama, mobil dapat melalui tabletop dengan sangat baik. Saat ini masuk putaran kedua, dan kembali lagi, mobil mental pada jalur terluar. Begitupun pada lari berikutnya, saya mencoba melarikan pada jalur dalam dan tidak ada masalah. Kemudian memasuki jalur tengah, mobil pun dapat melompat dan mendarat dengan baik. Akan tetapi, pada jalur yang paling luar, lagi-lagi mobil kembali terpental dan keluar lintasan. Kalau menurut kalian, kira-kira penyebabnya apa ya? Karena setiap mobil melaju di lintasan paling luar dan memasuki tabletop, mobilnya akan keluar. Sedangkan pada saat saya mencoba di jalur tengah kembali, mobilnya dapat melewati tabletop tanpa ada masalah sedikit pun. Baik, jadi test run dengan menggunakan hanging damper sudah selesai. Dan memang yang saya rasakan saat menggunakan hanging damper, larinya lebih enak ketimbang saat saya menggunakan side mask damper. Cuman kembali lagi, settingnya pun akan berpengaruh. Ada juga orang yang mungkin lebih nyaman menggunakan sistem side damper dibandingkan menggunakan sistem hanging damper. Tapi pada saat saya menggunakan Hyper Dash pun dengan setting seperti ini saya masih agak kewalahan. Mungkin perlu ada penyesuaian damper dan juga ada penyesuaian dari remnya yang lebih baik bergantung dengan kondisi track. Dan juga hal yang menjadi perhatian saya yaitu roller stay-nya ini. Saat menggunakan tune kelas motor atau mungkin sampai light dash, satu buah FRP mungkin sudah cukup ya dengan roller plastik seperti ini. Cuman kalau misalnya kita mau menggunakan Hyper Dash dan Mac Dash, di track tertentu sepertinya perlu roller stay yang lebih kuat. Kalau di test run sebelumnya saat menggunakan side mask damper sih oke-oke aja. Cuman di track kali ini entah mengapa saya sempat mengalami beberapa kali roller stay-nya tuh kayak nggak kuat nahan di belokan karena kecepatannya lagi tinggi banget. Memang nggak selalu terjadi, cuman kadang-kadang aja tiba-tiba pada saat membelok mobilnya bisa terpental. Cuman overall saya seneng sih dengan kelas baru ini. Kelas baru STO Basic ini membuat saya ngerasa kayak nostalgia lah ke masa-masa saya belajar Mini 4WD dari awal lagi.
Dan menurut saya kelas ini memang cocok banget untuk dijalanin pemula. Kemudian saya dapat saran bagus dari salah satu penonton Roscoe Channel. Dia menyarankan untuk membahas budget yang dibutuhkan untuk membangun sebuah mobil STO Basic. Dan saya berterima kasih banget ada yang nyaranin demikian di bagian komentar. Jadinya saya mendapatkan ide untuk membahas hal tersebut. Untuk seluruh FRP yang menempel pada mobil ini, baik dari hanging damper, bumper depan, belakang, rem, underguard belakang, kemudian tatakan sisi depan, itu semua menghabiskan biaya sekitar 280.000. Jadi di sini saya udah bikin catatan, tapi karena tulisannya jelek, saya ganti teks aja ya. Jadi untuk total satu mobil ini kira-kira saya menghabiskan biaya sekitar 1.080.000. Itu sudah termasuk roller, damper, chassis, ban bubut, motor, dan pokoknya semua yang menempel di mobil ini itu kira-kira habisnya 1.080.000. Mungkin kita bisa bulatkan jadi 1,1 juta. Nah, menurut saya secara pribadi, budget 1,1 juta rupiah itu cukup kecil bila kita bandingkan dengan kelas STO biasa yang mungkin membutuhkan biaya sekitar 2-3 juta lebih untuk membangun sebuah mobil. Jadi kalau di STO Basic ini dengan 1,1 juta aja kalian sudah dapat mobil yang layak, yang bisa larinya kenceng, seru, dan juga larinya cukup stabil. Tapi kembali lagi semuanya ke settingan kita ya. Semoga dengan adanya kelas baru ini makin banyak teman-teman yang bisa main Mini 4WD karena harganya lebih terjangkau. Dan juga modifikasinya nggak ribet-ribet, cukup pasang-pasang aja udah jadi dan siap untuk ikutan balapan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngebantu saya dalam mengenali peraturan di kelas STO Basic atau Tamiya Authentic Class ini. Karena waktu bikin mobilnya pun saya masih kebingungan soal peraturannya, sampai-sampai saya bikin kesalahan dengan memotong kunci bodinya. Cuman sekarang udah saya ganti kuncinya dengan versi yang utuh, jadi ingat kunci bodi pun tidak boleh dipotong ya pada kelas ini. Baik, saya rasa sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like bila kalian suka dengan video ini, klik dislike aja bila nggak suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.